Selamat sore saudara. Apa kabar? Luar biasa. Hari ini kita ada kedatangan bapaknya Alphonse ya. Loh, apa ini orangnya? Anda belum kenal bapaknya Alphonse ya ini? Pak, silakan diri sebentar. Ya, ini bapaknya Alphonse. Dan kawan akan datang untuk menghadiri wisuda adik dari Alphonse di Yogyakarta. Bersyukur ya Pak. Saya ingat waktu pertama kali ketemu adiknya Alphonse ini, dia baru mau masuk SMK. Ketemu di sana, setelah saya balik hari ini dengar kabar mau lulus kuliah. Waktu itu cepat berlalu ya saudara. Kurang lebih sudah 8 tahun ya, 7 tahun, 8 tahun kenal itu. Mary namanya. Baik, hari ini saya akan membawa satu tema judulnya On a Rock. Mungkin kita keluar dari tema, tidak keluar dari tema, karena tema bulan ini tetap adalah Love will change the world ya. Kasih mengubah dunia. Tetapi sebelum itu kita perlu mundur sebentar saudara. Artinya kita tidak mungkin bisa melakukan suatu perbuatan kasih tanpa kita ini ada satu dasar yang kuat saudara ya. Orang gampang bilang yes, amin, tapi tidak gampang untuk melakukan kebenaran. Karena sulit, saudara. Saya harus akui bahwa melakukan kebenaran firman Tuhan itu tidak semudah kita membalik tangan kita. Sebab melakukan kebenaran firman Tuhan itu tidak bergantung kepada yang namanya perasaan. Amin, saudara. Anda hati-hati kalau ditanya orang begini, misalkan ada yang bertanya, apa tandanya kamu merasa bahwa itu kamu melakukan firman Tuhan, dan dia menjawab, ya saya merasakan damai. Salah saudara. Kita tahu bahwa kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu cuma satu. Kalau pas dicocokkan dengan Alkitab sama, saudara. Amin. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan tidak ditentukan oleh perasaan hati. Amin, Dian. Mana Dian? Nah, itu ya. Kita melakukan firman Tuhan bukan berdasarkan perasaan hati. Oh, hatinya lebih tenang nih. Oh, berarti saya sedang melakukan firman. Kata siapa? Saya pernah sampaikan kepada saudara. Karena saya mendengar cerita dari seseorang yang sudah sepuh, saudara-saudara, umurnya sekarang mungkin 85. Pertama kali dia pelayanan, dia berdoa. Dia minta, Tuhan kasih saya tempat pelayanan yang cocok buat saya. Orang ini banyak bisanya, saudara. Dia pandai melukis, dia bisa membangun rumah, arsitek, penulis gambar itu yang hebat. Dia pokoknya pintar banget ya, hampir pintar di segala bidang. Pada saat dia berdoa seperti itu, banyak tawaran. Termasuk ada seseorang dari Amerika, dia produser dari orang-orang yang ini, penyanyi-penyanyi seriosa itu, sudah tahu ya. Dia bilang, kamu punya suara itu bagus, saya bisa mengorbitkan kamu secara luar biasa. Kamu bisa menyanyikan lagu-lagu rohani dan itu bisa akan mengubah banyak orang. Dia pikir ini yang dia, wah kayaknya banyak sekali tawaran kerjaan dan semua itu nyaman buat dia, enak rasanya. Tapi kemudian pada saat dia mencocokkan dengan firman Tuhan, dan dia mulai berpikir, dia mulai mencocokkan, karena pada saat dia mulai memikirkan kebenaran firman Tuhan, saya harus melayani di sini, melayani di desa A, melayani di desa ini. Di situ jauh daripada yang namanya kemewahan, jauh daripada yang namanya gaji besar, susah sekali. Dan pada saat dia membandingkan itu, dia merasa hatinya damai untuk terima tawaran-tawaran di dunia tadi. Tapi kemudian Roh Kudus berbicara kepada dia, kalau hari ini kamu melayani Tuhan didasarkan karena feeling, hati-hati. Karena sesuatu yang datang dari Tuhan itu selalu sakit buat daging. Setuju kata kami? Susah memang. Yang datang daripada Tuhan yang mau kita kerjakan itu selalu sakit buat daging. Tempat enggak enak, tempat sulit, mau makan minum aja susah, dapat gaji tinggi boro-boro. Amin, Dian yang baru lulus kuliah teologi. Pada saat kamu dapat tawaran, coba cocokkan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan karena wah di sini saya terjamin nih 5 tahun dari sekarang bisa segera kawin sama Mordekai. Bapaknya Alphonse ngasih semangat, yes. 5 tahun gajinya ditabung.
nyaman buat kita. Sekali lagi saya ingatkan, sesuatu yang kita pikir itu benar, yang menurut perasaan kita itu enak, kadang-kadang itu tidak dari Tuhan. Karena sesuatu yang dari Tuhan itu pasti sakit di daging. Tapi begitu ada tawaran buat Dian, kamu mau saya dari sekolah, ada ikatan dinas kan? Oh nggak ada, wah apalagi nggak ada ikatan ini. Kamu menunjukkan baktimu kepada sekolah, kami kirim kamu ke Kalimantan bagian utara sekali. Nah, di sana kendaraan sulit, kamu harus nebeng-nebeng sana kemari. Enak nggak langsung rasa? Waduh, mulai nggak enak. Jauh dari Mordekai, jauh dari uang kontan, uang cash. Kalaupun hamba-hamba Tuhan di kampung sana terima PK, itu paling singkong, ubi rebus, ayam, telur. Nggak nyaman kan? Betul kan? Ya berdoa supaya bukan itu yang Tuhan bawa kamu ke sana. Tapi kalau Tuhan bawa ke sana, why not? Sakit di daging mah sementara dibandingkan dengan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan dengan segala kelimpahan. Amin, saudara. Amin. Jadi hari ini saya akan mengajak saudara berbicara tentang on a rock. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka on itu artinya di atas, itu sesuatu atau suatu, rock itu adalah batu karang. On a rock, di atas batu karang. Katakan di atas batu karang. Bahasa Inggrisnya sekarang on a rock. Oke, coba kita buka ayatnya. Nggak ada di situ, ini bisa bantu ya. Kita tolong buka sebentar Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Kita akan baca secara bergantian. Ayat ini pasti saudara sudah sering dengar, tapi tidak ada salahnya kita membaca lagi dan kita coba mempelajari lagi, menambah iman saudara kepada firman Tuhan, menambah kepercayaanmu kepada Tuhan. Dan kalau kita semakin menambah kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita kalau bertumbuh kita solid, saudara. Saya kemarin lupa nyari sesuatu, mungkin Iren bisa tolong. Ada pakai HP kan? Coba cek di Google pohon tertinggi di dunia. Itu banyak tumbuh di daerah Amazon sana, dekat-dekat aliran sungai itu. Pohonnya itu bisa sampai 100-200 meter. Coba, apa nama pohonnya? Pohon tertinggi di dunia. Dan dia punya usia mencapai ribuan tahun. Luar biasa. Pernah dengar pohon itu nggak? Kalau saudara nonton di film-film, bukan film kartun ya, film-film zaman dulu itu pohon tinggi-tinggi sekali sampai di ujung-ujung langit, kayaknya begitu. Apa namanya? Artemisia excelsa. Bentar, Pak Doni. Bukan, sini Pak, sebentar Pak. Tolong kasih mic dia baca. Ngulang aja. Coba dibaca itu pohon. Terus bacain sedikit apa ini tentang pohon itu. Berapa usianya, berapa ketinggian. Halo El. Saya belum lengkap kalau sampai segitu. Enggak usah banyak-banyak, ambil yang penting aja. Tingginya berapa, usianya berapa. Udah itu aja. Namanya Dinizia excelsa, berukuran 88,5 meter atau 290 kaki dan tinggi sekitar, tadi lebarnya pasar, tingginya sekitar 9,9 meter 32 kaki. Oh, bukan itu berarti. Yang paling pertama itu pasar. Ini tingginya 100 meter. 115. Iya, ya apa itu pohon apa? Hipporeon tree. Terus, ya usianya rata-rata? Usianya tidak ada di sini. Pasti kalian punya Google kurang mantap. Yang aku dapat, iya pakainya kurang lengkap nih kayaknya. Yang saya pernah baca, tadi nama pohon apa nih? Hipporeon. Ya, nah itulah. Ya, tingginya tuh ratusan meter, saudara, dan usianya ribuan tahun. Dan kalau Anda, dan waktu saya nonton film itu, saya lihat dia punya gambar.
Itu diameternya aja bisa 30 meteran, 20 sampai 30, begitu lebarnya. Dan dia punya akar itu besar-besar. Saudara sudah pernah pohon beringin kan? Pohon beringin mah nggak ada apa-apanya sama pohon ini. Dan dia tembus sampai di begitu dalam dan besar-besar akarnya, saudara. Ya, saya sedang membawa saudara kepada apa yang saya sampaikan ya. Nah, coba kita baca sebentar di dalam ini tadi Matius 7 ayat 24 sampai 27 ya. Kita gantian baca ya saudara ya. Saya baca ayat yang 24, saudara lanjutkan ya. Saya bacakan ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataan, nah gitu, terima kasih. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Berikut, silakan saudara. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu menimpa itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat berikutnya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah itu dan Oke, terima kasih, bisa kembali ke slide. Ya, singkat cerita kalau saudara membaca itu semua, saya ringkas di dalam slide yang berikut ini adalah dua jenis manusia, saudara, dua jenis orang, dua tipikal orang. Yang pertama, tunggu sebentar, oke. Dari pembacaan tadi saudara pasti tahu, yang tipikal pertama adalah orang yang disebut sebagai orang bijaksana. Ya, silakan. Ya, ada dua macam dasar ya. Orang yang membangun rumah di atas dasar batu, itu orang pertama. Dan orang kedua adalah orang yang membangun rumah di atas dasar pasir. Anda pasti sudah dengar cerita ini kan? Sudah pasti sering dengar cerita ini. Dan yang saya ingin bahas, saudara-saudara, ada tiga kata penting di situ yang ingin saya bahas. Yang pertama ada kata mendengar. Yang kedua ada kata melakukan. Dua kata ini penting. Kata mendengar dan kata melakukan. Nah, saudara, kalau Anda perhatikan baik-baik ayat-ayat tadi itu ya. Kata mendengar itu adalah kalimat kerja, kata kerja. Kalimat kata kerja. Jadi kalau diterjemahkan adalah saudara mendengar sesuatu dengan atentif. Ya, mendengar dengan atentif itu artinya sungguh-sungguh mendengar. Karena saudara perhatikan di dalam Perjanjian Lama, kata mendengar ini kata penting. Dan disebut di dalam bahasa Ibrani itu shema. Shema itu artinya dengar dan, masih ingat Iren? Mendengar dan apa? Hah? Mendengar dan apa? Taat. Kata shema itu artinya mendengar dan taat. Kenapa sampai di dalam bahasa Ibrani begitu lengkap, saudara? Bahasa Indonesia itu kurang tepat, saudara. Kalau bilang mendengar ya artinya telinga yang menangkap bunyi-bunyian, selesai. Tapi dalam bahasa Ibrani lebih lengkap. Mendengar itu adalah Anda mendengar dengan attentif, artinya mendengar dengan fokus. Mendengar bukan sambil berpikir yang lain, mendengar bukan sambil dengar omongan orang lain, nggak bisa. Kan kita ada tipe orang yang mendengar sesuatu sambil juga dengerin yang lain, nggak bisa, bukan itu yang dimaksud. Kata mendengar itu Anda sungguh-sungguh mendengar, fokus, ya, tidak sikut-sikutan kiri kanan, tidak bisik-bisikan, enggak, tapi Anda benar-benar fokus. Kemudian arti berikut dari kata mendengar dalam bahasa Ibrani yaitu shema adalah taat melakukan. Saudara tahu anak-anak Yahudi umur 5 tahun tuh mereka sudah belajar Taurat. Nggak ada tuh belajar sambil pegang pegang mainan, mungkin nggak ada, semua duduk diam. Para orang tua
membacakan itu 10 hukum Taurat. Dan mereka mendengar dan 5 tahun. Jadi nggak heran kalau orang-orang Yahudi itu banyak dipakai Tuhan di dalam teknologi, ya pintar orang. Karena dari 5 tahun sudah belajar dengar firman. Dari 5 tahun sudah belajar mendengarkan kebenaran firman. Dan bukan cuma dengar sambil lalu, tapi sungguh-sungguh mendengar. Dan kemudian karena mereka sungguh-sungguh mendengar tadi, itu nyantol. Nyantol itu bahasa Yunani, susah. Yang dari Jawa sana. Benar-benar nyantol, benar-benar tertinggal di dalam hati dan pikiran mereka. Kenapa? Karena mereka pada saat mendengar, mereka sungguh-sungguh mendengar. Tidak mendengar sambil bingung. Tidak mendengar sambil main-main. Memang susah, saudara. Memang sulit. Kita pada umumnya suka terdistract, tidak suka terganggu. Lagi fokus, tiba-tiba terganggu. Saya kalau lagi belajar, ada paling kemarin Eca belum ganti lagunya, ada satu lagu baru yang sulit. Pas lagi belajar begitu, BK Majid main-main di depan saya, nggak bisa saya konsentrasi. Saya harus copot earphone biar dia tenang main dulu, saya dengar lagi. Karena nggak bisa berbagi pikiran, saudara, dalam hal ini. Nah, sama, saudara, kalau boleh jujur, kadang-kadang kita ini sering mendengar. Tapi sering mendengar yang seperti apa? Sering mendengar yang sungguh-sungguh atau sering mendengar yang ya sambil lalu lah. Ya udahlah. Buktinya apa? Nanti pulang gereja tanya, tadi baca firman Tuhan dari mana? Pendetanya ngomong tentang apa? Ketahuan di situ, saudara. Saudara mendengar tapi tidak mendengar. Tanda petik mendengar tapi tidak mendengar. Artinya cuma sekedar mendengar saja. Dan setelah itu pulang dari gereja hanyut bersama dengan angin. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tidak tahu lagi firman Tuhan ini seperti apa. Nah, saudara perhatikan, itu ada 2 kata penting yang saudara perlu tahu. Yang pertama itu kata mendengar tadi. Dan yang kedua adalah melakukan, yang saya tadi sampaikan kepada saudara. Karena dari mendengar dan sampai kepada taat, perlu yang namanya melakukan ini. Nggak mungkin kita bisa disebut orang yang taat tanpa pernah melakukan. Amin, saudara ya. Dan itu selalu dimulai dari yang pertama, mendengar. Bayangkan saja coba kalau itu Pak Bastian sama istrinya dulu pas zaman pacaran. Calon istrinya lagi ngomong, Pak Bastian sibuk ke sana kemari, mikir ini belum pusing, sampai itu nanti pasangan. Atau kita lagi ngomong sama seseorang, nanti habis itu sebentar-sebentar dia kesana terdistract. Yang diajak ngomong itu kesel, saudara. Tapi tahukah Anda, itu yang sering kita lakukan datang gereja. Kita tidak sungguh-sungguh mendengar. Gereja itu sekedar prosedural. Saya orang Kristen, saya datang gereja, yang penting kan nyanyi-nyanyi. Saya pernah ngomong ya, saudara ya. Apa perbedaannya memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan? Ada yang masih tahu? Masih ingat? Tidak ingat? Memuji Tuhan kita yang sampaikan, mendengar Tuhan yang sampaikan. Iya. Memuji Tuhan itu Tuhan dengerin kamu. Betul, betul. Ku mengangkat tanganku. Yang dengerin siapa? Tuhan kan? Tapi kalau firman Tuhan disampaikan, itu Tuhan yang ngomong buat kita. Mana yang lebih penting? Kita ngomong kepada Tuhan atau Tuhan ngomong ke kita? Ini prinsip kalau nggak dibenerin, kita salah, saudara. Karena pada umumnya nih, terus terang saja pada umumnya, kita teman-teman orang karismatik ini semangat memuji Tuhan. Bisa sejam, 1,5 jam. Tapi begitu datang firman, kecapean kan? Tambah AC agak dingin sedikit, udah. Baru dengar 2-3 kata sudah mulai. Sudah lama kemudian, masih berapa lama lagi ya? Ayo gitu kan? Tapi kalau nyanyi, supaya Tuhan dengar mereka kenceng nyanyinya. Nah sekarang kalau Tuhan ngomong, bisa nggak kita mendengar dan kemudian fokus di situ? Nah ini perlu balance, bukan berarti di dalam gereja tidak perlu ada puji-pujian, perlu adalah. Amin, Bu Ervin ya. Perlu ada puji-pujian, datang lagi capek-capek, lagi kepingin kena semangat, muji-puji itu bagus. Tapi bukan itu yang terutama.
Kalau memuji Tuhan yang Anda jadikan yang utama, berarti Anda itu orang egois, maunya didengar Tuhan melulu. Kapan kita mau duduk mendengarkan Tuhan berbicara? Terus kapan kita mau melakukan firman Tuhan? Nah, kalau ditaruh lagi, bisa nggak disebut taat? Ya nggak bisa, saudara. Salahnya di mana? Di awal. Kapan itu? Sikap hati saudara pada saat mendengar firman Tuhan. Itulah sebabnya saya harus menegaskan ini dengan setegas-tegasnya. Datang gereja bukan untuk cari bisnis di sini, bukan untuk cari pasangan hidup di sini. Datang di gereja dengan tujuan kita mau dengar suara Tuhan, arahan Tuhan dalam hidup ini. Amin, saudara ya. Dan kita sebut, kalau orang dulu perjanjian lama mengatakan datang gereja itu adalah hari Sabat. Makanya saya juga tekankan hari Minggu atau hari Sabat itu bukan hari cari uang. Itu harinya Anda beristirahat penuh untuk mencukupkan dirimu. Hari di mana Anda cari arahan Tuhan. Kalau kita kembali kepada Alkitab, saudara, sebelum hari Sabat, itu di hari ke-6 ya, hari ke-6 mana yang diterima oleh orang Israel itu 2 kali lipat. Tuhan tidak suruh Anda sembarangan istirahat saja tanpa dia mempersiapkan. Dia persiapkan. Ini pasti nggak kerja kan 1 hari, berarti hari ke-6-nya, kalau hitungan sekarang itu hari Sabtunya Tuhan berkati Anda double, supaya hari Minggu nggak perlu kerja. Hari Minggu Anda datang ke gereja beribadah, hatimu disiapkan. Yang kayak begini baru pada saat dia mendengar itu clear, jernih dan jelas. Ya saudara ya, clear, jelas apa yang menjadi pesan Tuhan. Nah kalau kita biasakan dengan hidup seperti ini, membuka hati kita, membuka pikiran dan telinga kita kepada kebenaran firman Tuhan, dan kita berdoa, Tuhan mampukan saya untuk hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, Anda pasti akan mampu melakukan kebenaran firman Tuhan itu sesulit apapun, pasti bisa, saudara. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi 2 macam dasar ini tadi, orang yang bangun rumah di atas dasar batu, dan satunya orang yang membangun rumah di atas dasar pasir. Nah, slide berikutnya tolong. Kita lihat satu, kliknya satu ya. Bukan. Ya. Belum. Nggak bisa. Bisa. Ya. Yang pertama saudara perhatikan ya. Sekali lagi ini sudah ada dalam ayat saudara. Saya hanya meringkasnya supaya gampang buat kita lihat. Satu kali klik. Membangun di atas batu adalah orang yang mendengarkan firman dan kemudian melakukan. Orang yang mendengar firman dan yang melakukan, itu orang yang dibangun atas dasar batu. Dan kemudian mereka itu disebut dengan orang yang bijaksana. Bijaksana versi Alkitab. Bijaksana versinya Allah itu mereka yang dengar firman dan melakukan. Kalau dunia cap Anda pinter, kalau dunia mengatakan oh dia pintar, cerdas, belum tentu Anda cerdas menurut firman Tuhan, menurut Allah. Sebab kalau kita mau kembali kepada Alkitab, saudara, banyak sekali hal yang sebenarnya kita tuh orang bodoh, saudara, karena kita tidak menurut kebenaran firman Tuhan. Kebijaksanaan itu hanya datang pada saat Anda dengar itu firman tadi dengan atentif, dengan sungguh-sungguh, dengan pikiran yang jernih. Anda seperti Mazmur 119 itu merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah yang akan memungkinkan kita bisa lakukan firman. Saya pakai kata memungkinkan karena banyak sekali orang yang baca firman juga gak bisa lakukan. Masih banyak, apalagi kalau kita yang tidak dengar firman, atau datang gereja cuma main-main, kasak-kusuk sana sini. Apakah kita bisa jadi orang taat? Tidak bisa, saudara. Apakah kita bisa mengubah dunia? Enggak bisa. Merubah diri saja enggak bisa, apalagi kita merubah dunia. Saudara, itu selalu harus start dari diri kita masing-masing. Saya tidak mengatakan saudara tidak atentif. Saya juga belajar sampai hari ini. Karena perubahan itu datang dari diri sendiri dulu. Amin, saudara.
Katakan, tunjuk dirimu, perubahan datang dari diriku dulu. Perubahan datang dari diri. Ya, baru kita bisa merubah di luar. Orang nggak bisa merubah diri terus merubah yang di luar. Mana mungkin, saudara? Tidak pernah terjadi itu dalam sejarah. Yesus itu yang menjadi contoh kita. Dia punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Dia sendiri jadi victimnya. Dia sendiri jadi korban untuk supaya apa yang dia inginkan itu berhasil. Kalau sekarang belum dia apa-apain sudah ini playing victim, berlagak jadi orang yang saya di korbannya. Saya waktu di Pekanbaru kemarin ada hal yang lucu, saudara. Saya tinggal di satu keluarga orang Chinese Medan, anaknya 3, 2 laki dan 1 perempuan. Anak pertama itu nama baptisnya David. Nama Davidnya nama ini aja Vincent sama adiknya Stephen. Nah, di dalam mobil pas mereka tuh lagi tengkar-tengkar kecil, saya dengerin apa sih jadi bertengkar di mereka. Nah, si kakak ini yaitu si Vincent ngomong ini, Titi nih loh keenakan, sudah minta dibelikan, sudah minta ditraktir, aku juga yang disuruh datang dibeliin. Jadi, mengerti maksudnya saudara ya? Si adiknya ini mau sesuatu, kakaknya bilang, oke aku bayarin, kamu pergi beli. Si adiknya bilang, enggak, kamu yang beliin. Kesel kan, saudara? Menurut anda jadi kakaknya kesel kan? Kurang ajar ya, sudah dibelikan, sudah dikasih duit untuk beli, masih juga aku disuruh pergi beli untuk itu. Itu normal nggak sebagai manusia biasa? Normal. Tapi sudah tahu apa yang dilakukan oleh Yesus? Apa yang dilakukan oleh Yesus, Anda tahu? Dia menginisiatifkan supaya manusia ini diselamatkan. Siapa yang turun? Siapa yang jadi korbannya? Jelas, saudara. Tuhan Yesus. Dia punya inisiatif. Dia sendiri yang mengorbankan dirinya untuk supaya apa yang dia inginkan itu boleh terjadi. Untuk keuntungan siapa? Entah kan? Makanya saya bingung kadang-kadang, baru melakukan kecil gini sudah masuk, saya kan biasa begini buat gereja. Mestinya saya nggak perlu lakukan itu, yang penting duitnya aja. Kira-kira itu salah. Jangan berpikir Tuhan akan memberkati hal-hal demikian. Kita harus seperti Yesus. Harus seperti Yesus. Bukan seperti manusia siapapun dalam dunia ini. Kita harus kembali seperti Kristus. Nah saudara, untuk memulai itu, yang mulainya dari sini. Disebut sebagai orang bijaksana, yang mendengarkan firman dan melakukannya. Di sini sih gampang ya, tulisannya mendengar dan lakukan. Tapi prosesnya tidak semudah itu, saudara. Seperti saya katakan tadi, Anda mau bisa melakukan firman, maka firman itu perlu tinggal di dalam kita, bukan? Perlu selalu ada di dalam otak ini. Seperti kalau saudara memaku sesuatu di tembok. Pada saat Anda misalnya mau pasang figura, Anda pasang paku. Apakah sekali palu langsung jadi? Bapaknya Alfons saja, beliau adalah tukang. Tidak, berapa kali Pak? Berkali-kali kan? Baru bisa nancap, baru bisa dipasangin sesuatu di situ. Sama saudara, Anda hanya bisa menjadi orang yang kuat, stabil, kasihmu itu merubah dunia. Ya harus dipaku terus. Apanya? Firman tuh hanya dipaku terus, tancap semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Makanya tadi saya ambil contoh pohon apa tadi Pak? Hyperion tree. Hyperion tree. Pohon Hyperion. Tingginya 100 meter lebih. Usianya ribuan tahun. Dan akar-akarnya itu besar sekali. Tembus di dalam sekali. Itu yang dia bertahan ribuan tahun. Berdiri teguh. Karena akarnya itu kuat. Nah, judul khotbah ini adalah On a Rock. Atau di atas dasar batu. Sama sebenarnya ini
tipologi atau metafor atau persamaan lah saudara. Anda mau kuat ke atas, semakin tinggi dan semakin kuat, maka di bawahnya ini yang menentukan. Kalau pohon tambah tinggi tambah besar, yang menentukan akarnya kan. Kalau bangunan yang tambah tinggi, yang menentukan apa kekuatan tersebut? Fondasi. Ya kan, coba cek hotel di Dubai yang tertinggi di dunia itu, berapa tingginya coba? Tahu kan ya? Hotel yang, saya ngeri lihatnya. Saya lihat gambarnya tuh ngeri lihat dari atas ketinggiannya tuh berapa ratus meter, ya kan? 830 meter. 830 meter, hampir 1 kilometer tingginya hotel. Ada berapa menara dia? 3 ya? 2 apa 3? Oh, ya sudah. Pak Doni, Anda sebagai teknik sipil, kira-kira kalau bangunan 830 meter, ya, kebayangkan sudah Pak ya, fondasinya kayak apa bos? Kira-kira 2 kali lipat. berarti fondasinya akan menembus kurang lebih 1,6 kilometer, 2 kalinya Pak ya. Anda bangun tidur nggak pernah berdoa berharap sukses, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau tadi bangunan 830 meter, menurut menurut rumusan, maka kedalaman daripada fondasi adalah 2 kali lipat. Ada yang salah ya kan? Ternyata salah, ada 2, yang hotel tertinggi Gevora itu 395. Satu lagi bangunan tertinggi di Dubai. Iya. Nggak tahu cara bacanya tapi. Ya sudah, berapa meter? Itu ada indah di belakang orang Dubai itu. Orang Dubai itu. Apa namanya indah? Burj Khalifa. Nah, 830 meter kan? Nah, sudah tahu yang saya baca menariknya begini. Itu kalau misalnya Pak Doni ulang tahun dan dia banyak duit, tinggal bikin ke hotel itu, maka nanti di 830 meter itu nama dia Happy Birthday Doni. Kira-kira begitu. Disewakan, saudara. Apa sih poinnya, saudara? Anda mau kesuksesan di dunia ini, maka harus start dari lututmu yang dilipat. Mau instan, nggak ada jalan instan di dalam pekerjaan, tidak ada instan di dalam dunia kerohanian. Semua harus mengikuti cara Tuhan. Mau senang susah dulu, itu kan bahasa Indonesia. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian kan. Tapi orang Kristen, mereka pikir jadi Kristen langsung itu adalah keajaiban dunia. Jadi begitu jadi Kristen sukses. Ada yang jadi Kristen langsung sukses hari ini? Mana Frankie? Frankie, sukses? Tabunganmu banyak gak Frankie? Tetap harus kerja keras. Bahkan mereka ini, Adi, Frankie sama yang lain, kerja siang sampai sore, malam kuliah. Nggak ada yang gampang, saudara. Sama, dunia kerohanian pun sama. Tapi kalau kita membangunnya tepat di atas dasar yang disebut tadi, batu, maka dipastikan kamu akan berdiri terus, teguh, kuat. Kenapa orang Kristen sedikit-sedikit nangis, cengeng, apa-apa sedikit langsung melanglut Tuhan? Kenapa ini? Mengapa begitu? Semua apa yang terjadi, mengapa Tuhan? Itu menunjukkan cuma satu hal. Anda tidak dibangun di atas dasar batu. Anda dibangun di atas dasar pasir. Apapun yang taruh di atas pasir, pasti rontok. Saya mau tanya lagi, saudara. Pohon kalau tinggi, pasti kena angin atau tidak? Pasti kan? Kalau angin datang dia bergoyang nggak? Hah? Itu kayak Pak Michael tadi. Gini. Pak Michael kalau bergoyang mulutnya terbuka dan kata-katanya keluar. Tapi inilah yang membedakan, saudara, pohon yang kuat dan pohon yang tidak kuat. Pohon yang kuat kena angin mah normal. Pernah lihat pohon kelapa di pinggir pantai?
Ayo, orang Mentawai pasti tahu. Pohon kelapa di pinggir pantai bentuknya gimana, Pak? Tegak lurus atau miring, Pak? Miring. Tapi pohon kelapa yang ada di Lipo ini di pinggir-pinggir kali itu lurus apa miring? Lurus. Kenapa coba? Nggak kena angin. Nah itu orang Kristen zaman sekarang maunya aman, nggak kena angin. Jadi nggak usah tinggi-tinggi, Pak. Saya ya tidak aman yang penting. Buah kelapanya beda kira-kira. Beda nggak buah kelapanya? Antara yang di Lipo sini sama yang di pinggir laut sana. Beda, saudara. Beda sekali. Hei, saudara. Jangan pernah takut sama yang namanya angin. Anda akan selalu digoncang. Kecuali kalau Anda ini pohon cabai atau pohon tomat. Apalagi pohon apa tuh? Toge. Nah, itu nggak perlu ada angin, nggak usah. Itu nggak bakal kena apa-apa. Tapi Pak Mas, santai saja. Tapi kalau angin tambah tinggi, langsung angin datang. Pasti. Makanya pohon di kelapa di pantai itu selalu miring-miring. Karena mereka biasa kena angin. Dan akar-akarnya pasti kuat. Pasti loh, semakin kuat loh. Ya saudara ya. Tahu pohon korma? Ini saya sudah menunjukkan kepada saudara betapa penting yang namanya akar atau dasar. Saya sering khotbahkan ini. Pohon korma itu cara berbuat, supaya pohon itu unik, saudara. Kalau kita melihat tanaman-tanaman lain, mangga kayak apa kayak bijinya tanam saja, kemudian disirami mungkin 10-15 tahun dia bertumbuh. Itu saja, tapi pohon korma tidak. Pohon korma itu bijinya mereka gali tanah di pasir dan tumbuhnya cuma di padang pasir. Itu hebatnya ya. Tapi diklaim sebagai salah satu buah termanis di dunia. Itu pohon korma. Dapatnya dari mana? Padang pasir. Cara menumbuhkannya, ya itu tadi digali tanah, masukin biji, kemudian petaninya akan membawa batu yang besar untuk taruh di atasnya. Jadi pada saat batu besar itu masuk menghimpit, menindis itu biji, dia punya akar itu menembus ke bawah dulu, nggak bisa dinaik ke atas, nggak bakal kuat. Dia masuk ke bawah, mungkin kalau di padang gurun bisa mungkin 30, 40, 50 meter. Begitu dia ketemu sumber air di situ, baru dia naik ke atas. Dan pada saat dia naik ke atas, batu sebesar apapun harus pergi, nggak bisa menghalangi dia tinggi. Dan kemudian buahnya adalah buah yang termanis. Saudara, itu adalah salah satu daripada contoh-contoh bahwa kita harus kuat akar kita ini. Kalau di dalam tumbuh-tumbuhan tadi harus tanam ke bawah, harus bertemu dengan sumber mata air. Kalau di dalam dunia bangunan-bangunan, pondasinya harus 2 kali lebih dalam daripada bangunan tersebut. Tapi kalau di dalam kerohanian, dasar yang penting itu ini nih. Dengar. Kalau Anda tidak biasa mendengarkan firman Tuhan dalam hidupmu, tidak biasa nih, maka mustahil Anda bisa melakukan. Mustahil. Kenapa saya bilang mustahil? Karena ada jawabannya. Oke, ini langsung aja. Satu kali klik lagi. Tadi mereka disebut sebagai orang bijaksana ya. Dan kemudian apa lagi? Nah, karena orang yang bijaksana ini, yang rumahnya dibangun di atas dasar batu tadi, ada 3 hal yang mendatanginya. Hujan, apalagi banjir, dan angin. Tapi dia tetap berdiri. Dia tetap berdiri, susah. Dia tetap berdiri. Dia nggak bakal jatuh. Sebaliknya, satu lagi. Oh, sampai sini. Kenapa tadi mendengar itu penting? Kenapa mendengar tadi menjadi satu dasar yang penting? Sama seperti akar daripada pohon korma ini harus menembus begitu dalam untuk dapat air. Sama seperti menara tadi, yang gedung yang tertinggi di Arab tadi, di Dubai tadi, yang tingginya 830 meter, dan dia harus dibikin fondasi sebanyak separuh 2 kali lipat. Bangun fondasi sama bangun atasnya mana lebih mahal, Pak Doni? Umumnya
kalau fondasinya ya fondasinya, Pastor. Tapi kalau Pun- harganya mungkin banyak aksesoris ya. Ya. Tapi yang pada umumnya yang lebih mahal kan bangun fondasi. Ini lagi satu masukan buat Anda. Memang membangun dasar yang kuat, saudara perlu banyak hal yang harus dikorbankan. Waktu tidurmu mungkin, yang biasa ngorok bangun jam 8, jam 9 harus bangun jam 3, jam 4, berdoa, baca Alkitab. Ada hal yang harus Anda kerjakan, saudara. Anda tidak bisa kalau ada pendeta dari Amerika sana, dari mana, yang katanya membuatan, siapa mau menambah iman, mari ditumbangin tangan. Gak akan, saudara. Karena bukan dari situ kata Alkitab. Git bosan semua. Betul kan? Saya pikir gak lihat aku ya. Saya ini pakai punya mata ini, mata capung. Tahu mata capung dia bisa melihat 300 meter. Bosan menguap gitu. Kenapa saudara mendengar itu penting? Langsung saja. Saudara kasih tahu. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dengan pendengaran firman Kristus. Jadi mendengar itu supaya apa, saudara-saudara? Imannya tumbuh. Bukankah ini yang hal penting di dalam kekristenan? Bukankah ini yang penting dalam dunia kerohanian, saudara? Iman yang perlu tumbuh. Maka itu harus mendengar. Ini dengar saja enggak. Bagaimana iman bisa muncul? Nggak bisa Anda cuma dengar kata orang nanti nyanyi kayak itu sama burung tinggi, orang buta nyanyi, ya kan? Burung tinggi, burung nuri, terbang tinggi. Ekonya apa? Katanya di pinggir kali. Oh bukan. Katanya orang siapa bilang gitu. Burung tinggi, burung nuri terbang tinggi. Tapi sayang, katanya. Saudara, kalau Anda, saya pernah makan bakpo dari Pekanbaru, waduh, luar biasa saudara. Jadi pada saat saya menjelaskan kepada seseorang yang bertanya, memang bakpo Pekanbaru itu rasanya gimana? Saya bisa ekspresikan bagaimana rasa si bakpo itu. Tapi kalau saya jadi orang buta, Pak, bakpo Pekanbaru, katanya rasanya gimana Pak? Katanya ya. Nah, kita tuh suka jadi orang Kristen, katanya. Kata pendeta tuh begini. Kata hamba Tuhan itu begini. Loh, kamu harus dengar sendiri kata Alkitab terhadap dirimu, saudara. Ya. Orang hari ini masih mau ngejar-ngejar nabi. Saya beritahu sesuatu hal, saudara. Ada perbedaan antara nabi di perjanjian lama sama nabi di perjanjian baru. Ya, dengar baik-baik. Nabi perjanjian lama ada karena belum ada Alkitab. Jadi Allah berbicara kepada umatnya lewat nabi. Ya, perhatikan baik-baik. Di perjanjian lama kalau Allah mau tegur Iren, misalnya Pak Doni ini adalah nabinya, dia kasih tahu. Mas Don, kasih tahu begini. Ya salah ini. Itu perjanjian lama. Nabi perjanjian seperti itu. Nah sekarang sudah ada Alkitab dan ada Roh Kudus yang ada di dalam. Secara logika masih perlu nggak nabi yang seperti itu? Coba saya tanya saudara, menurut Anda secara logika, ya, masih perlu nggak hari ini kita nabi yang seperti di zaman perjanjian lama? Yang mengatakan, hai Iren, kamu begini. Kalau dicocokkan pasti sama dengan isi Alkitab. Coba. Lalu fungsinya nabi perjanjian lama itu apa? Nah, dengar baik-baik saudara saya. Nabi perjanjian lama kebanyakan atau semuanya sudah digenapi, semua nubuatannya. Kapan semua nubuatan nabi perjanjian lama tergenapi? Nah, kita belajar Alkitab sebentar, sedikit saudara, supaya Anda tidak ditipu-tipu orang. Dengar baik-baik ya. Nabi perjanjian lama, nubuatannya selesai atau nubuatannya tergenapi saat Kristus itu lahir. Selesai di situ. Lalu kalau ada nabi perjanjian baru bagaimana? Nabi perjanjian baru ini fungsinya lebih kepada
mengingatkan kembali. Artinya begini, Tuhan sudah berbicara kepada Iren lewat firman Tuhan, tapi Iren ini kepala batu, melawan terus. Akhirnya seorang nabi datang. Saya percaya Tuhan mengingatkan kamu untuk ini yang sudah pernah disampaikan kepadamu. Dia tidak lagi membawa hal baru. Ingat baik-baik saudara. Tapi hari ini saya bingung. Masih banyak orang mengejar nabi perjanjian lama. Lalu Alkitabmu kamu apain? Gak pernah baca Alkitab, mau yang instan seperti itu. Pantesan kita sering tertipu. Saudara dengar baik-baik, Allah berbicara kepada yang paling pertama adalah Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Kedua, Allah berbicara lewat Roh Kudus yang ada di dalammu. Ketiga, Allah bisa berbicara lewat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai berfirman dari atas mimbar ini. Yang keempat, Allah bisa berbicara lewat situasi dan kondisi. Makanya kita tuh perlu peka. Makanya kita perlu baca Alkitab supaya tahu ini benar dari Tuhan atau tidak. Makanya fungsi mendengar ini penting. Karena mendengar ini akan menentukan iman timbul atau tidak. Secara logika sederhana, berarti kalau Anda tidak pernah dengar firman Tuhan, ya tidak ada iman yang timbul. Begitu masalah datang, ya ikut hanyut kalau itu banjir. Begitu hujan, ya kebasahan. Begitu angin datang, ya kita juga seperti payung yang kena angin, terlempar juga. Kenapa? You have no faith. Nggak punya iman. Tidak berarti tidak dibangun di atas dasar batu yang kuat. Nggak bisa, saudara. Next, saya kasih contoh kepada saudara beberapa. Setelah itu kita sudah berapa menit. Sebentar aja saudara. Masih ingat wanita pendarahan 12 tahun? Yang di itu Siloam itu. Bukan, ini waktu zaman Kristus ya. Kita langsung baca aja ya. Kita langsung baca aja. Pentingnya mendengar. Langsung Markus. Nanti saudara bisa baca di ayat-ayat atasnya kalau mau. Tapi saya bawa yang penting yang saya sampaikan kepada saudara. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dan belakang dan menjamah tuannya. Tahu cerita ini kan ya? Perempuan ini 12 tahun kena pendarahan. Anda tahu orang Israel punya adat kalau ada perempuan yang pendarahan terus ketahuan kelayapan di tengah orang banyak, dilempar batu sampai mati. Ya. Dan kalau saudara membaca cerita ini, dia sudah berobat kemana-mana, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Dan waktu dia mendengar berita-berita tentang Yesus, situ beritanya bukan sekali. Artinya Anda perlu dengar, telinga ini perlu mendengar berita-berita tentang Kristus. Baru imannya muncul. Baru kemudian dia ngomong dalam hati, asalku jamah saja. Banyak pendeta khotbahnya asalku jamah saja, tapi tidak tahu bahwa asal mulanya itu dari dia mendengar berita-berita tentang Yesus dulu. Baru kemudian asalku jamah saja, dan langsung dia pegang Yesus, baru pegang bajunya, dan kemudian ada tenaga yang keluar, dia sembuh seketika. Berita apa hari ini ada dalam telinga Anda? Berita apa hari ini ada dalam pikiranmu? Berita dunia? Kalau berita dunia lebih banyak daripada berita surgawi, mohon maaf, Anda sedang membangun rumah di atas dasar batu, dasar pasir. Sebentar saja hancur. Ada berita, cerita satu lagi. Bukan cerita sih, ayat lain. Ya. Ini sebenarnya harus baca dari ayat 21-nya. Minta satu orang baca ayat 21-nya dong. Yakobus 2:21. Iren bisa baca? Baca sini, Iren. Oh, kirain Iren langsung hafal. Ayat 21-nya kita baca. Aku duduk ya. Oh. Yakobus 2 ayat 21.
Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Abraham itu dibenarkan karena imannya atau perbuatan-perbuatannya? Coba, ayat tadi bilang apa? Karena perbuatan-perbuatannya diperintahkan, persembahkan anakmu. Kalau dia cuma percaya saya, oh iya, dan dia tidak pergi mempersembahkan, ya tidak bisa dibilang percaya. Tapi dia pas dengar itu dengan berat hati, anak yang sudah dinanti-nantikan 25 tahun, setelah anak itu berusia 14-15 tahun, diperintahkan untuk dikorbankan. Nggak gampang loh, saudara. Apalagi kalau anaknya cuma satu. Kalau anaknya Bapak Alfons kan banyak. Korbankan satu mau nggak Pak? Boleh nggak? Yang kecil itu siapa namanya Pak? Anak Bapak yang kecil namanya siapa? Eston. Iya, Eston. Itu anak itu saya mau pulang, dia nggak mau lepas. Ternyata ujung-ujungnya duit juga. Kasih bang, langsung lepas. Kacau Eston itu. Anak banyak kira-kira kalau Tuhan suruh, kalau disuruh persembahkan satu, keberatan nggak? Pasti keberatan. Bapak jangan bilang ambil saja, udah kebanyakan anak repot juga. Enggak lah. Itu apalagi Abraham 25 tahun dia menunggu. Setelah anak 14-15 tahun disuruh korbankan. Hati seorang bapak gimana sih? Dengan berat hati 3 hari jalan dulu, nggak langsung loh dikorbankan. Anda harus tahu selama 3 hari dia pergi ke gunung tersebut, Tuhan tes dia dalam segala hal. Dalam 3 hari tidak satu pun keluar dari mulutnya yang bersungut-sungut. Dia dah ikut 3 hari. Anaknya kira-kira tanya nggak kira-kira, Pak mana korbannya? Tanya nggak? Pasti nanya. Dan kira-kira hari kedua ketiga anaknya kira-kira tahu nggak kalau dia bakal jadi korban? Anak umur 14-15 tahun nggak, bukan orang bodoh ya saudara. Pasti dia tahu nggak ada korban, paling gue nih. Gitu? Tapi anaknya juga luar biasa, seperti bapaknya percaya kepada Kristus, anak-anaknya juga percaya kepada Allah. Nah, Michael, kalau Anda percaya kepada Allah, Eca mudah percaya kepada Allah. Amin. Itu menurut gitu. Ya, pasti itu nurun lah saudara. Oke. Ayat 22 mengatakan, silakan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Betapa pentingnya ya. Mulai dari mendengar secara rutin, secara kontinu akan menjadi iman. Iman tadi masih kurang nih, plus perbuatan baru perfect, baru sempurna. Barulah pada saat angin datang, banjir, kemudian hujan dulu, banjir dan angin, mungkin goyang oke, tapi dia tetap berdiri teguh. Saya tidak akan membahas yang tidak mendengar firman, tapi kebalikannya saudara, ayat yang lain-lain, yang dengar firman disebut bijaksana, yang tidak dengar, yang dengar firman dan sama-sama mendengar firman, tapi yang satu tidak melakukan, yang satu melakukan, itu perbedaan dasarnya. Yang tidak melakukan seperti rumah di atas pasir, hancur oleh hujan, banjir, dan angin. Anda tahu hujan, banjir, dan angin ini berbicara tentang apa? Ada yang salah? Banjir. Iya, hujan, banjir, dan angin kan. Emang tadi saya ngomong apa? Anjir. Wah, itu gara-gara Angel. Ini harus disalahkan Angel. Angel suka anjir sama saya, saudara. Iya. Maaf ya, maaf saudara. Itu artinya memang saya suka dengar dia ngomong begitu. Jadi PR buat Billy. Angin, banjir, angin. Oh, hujan lagi sih lah. Saudara, 3 hal ini ada artinya, saudara ya. Ini saya kasih tahu dan mohon jangan kaget, tapi dengar baik-baik. Hujan, kalau Anda membaca Alkitab, selalu berbicara tentang berkat. Katakan berkat. Tapi berkat itu adalah menjadi sesuatu yang bisa menghancurkan kerohanianmu kalau kamu tidak ditanam di atas batu. Hujan itu selalu bicara tentang berkat.
Banyak berkat harus semakin kuat kita punya dasar. Baru Anda bisa mengelola berkat itu dengan benar. Kalau tidak, hujan tadi akan menghasilkan yang berikut. Banjir. Banjir itu biasanya apa yang dihantam dari dalam suatu bangunan kalau ada banjir? Fondasi. Banjir itu dia mengikis fondasi. Itu banjir. Kalau Anda tidak bisa bangun rumah betul-betul di atas dasar yang kuat, maka nanti dasar-dasar kekristenanmu itu dikikis habis. Hari Minggu, hari datang gereja, karena kebanyakan berkat menghilang hari Minggu. Ditanya dari Singapura, Pak, ngapain? Anak-anak kepingin lihat singa, Pak. Singa main air. Apa yang sedang hilang dari orang tersebut? Ya, saudara, tadi saya bilang, dasar-dasar kekristenan, dasar-dasar ketaatan, dasar-dasar cinta Tuhan mau dikikis habis pelan-pelan. Semakin berkat, sementara itu kemudian di mana? Ya sudah nggak tahu di mana lagi. Datang gereja hanya kalau nanti apa? Paskah. Habis Paskah? Iya. Muncul lagi kapan? Terus kalau pendeta bilang banyak orang Kristen kapal selam, marah, pulang langsung. Ya susah. Setelah banjir, biasa setelah banjir yang datang cuma angin. Angin bicara tentang apa? Ada yang tahu? Angin dalam Alkitab selalu bicara tentang pengajaran palsu. Nggak heran. Ada nabi di sana, geruduk-geruduk, yuk kita dengar nabi itu yuk. Karena dasar firman Tuhannya sudah dikikis habis tadi pas banjir. Saudara tahu musuh utama para rasul di perjanjian lama, yang pada saat mereka pertama kali mulai pelayanan mereka adalah pengajaran palsu. Dan itu saat ini sedang ada kembali hari ini. Banyak sekali pengajaran palsu yang mudah mengerikan. Ada satu pendeta besar, saya tidak sebut namanya, ngomong begini, kita nih harus digigit oleh Roh Kudus. Sama seperti film-film zombie. Kalau kamu kena gigit zombie, kamu jadi zombie kan. Jadi hari ini izinkan Roh Kudus menggigitmu supaya kamu jadi kudus. Coba itu ada ayatnya di mana? Ada ayatnya demikian. Yang ada kalau kamu hari ini digigit oleh anjing rabies, maka kau pasti kena rabies. Saudara, itu tidak ada dalam Alkitab. Kalau saya sebutkan namanya, Anda akan hah? Orang gede, saudara-saudara, termasuk badannya juga besar. Bukan yang saudara tahu itu, yang di sana itu bukan. Ini ada lagi yang lebih hebat dari dia. Jemaatnya belasan ribu, tapi mengucapkan kalimat itu saya bingung. Ini apa yang sudah merasuk pikirannya? Lah kalau Kristen-Kristen yang ya kayak Anda yang mungkin nggak sungguh-sungguh kuat ditanam di dasar yang teguh, bablas anginnya udah. Mari saudara, tema kita adalah love that changed the world, atau kasih yang mengubah dunia. Sebelum Anda mengubah dunia tadi, mari bangun hidupmu di atas dasar batu karang yang kuat dan teguh itu. Baru pada saat angin datang, Anda bertahan teguh. Pada saat banjir datang, Anda kuat. Pada saat hujan datang, Anda tetap kuat. Orang akan bilang, itu orang itu dari apa ya? Buat apa? Dia dibuat dari apa sih? Kok seperti itu dia bisa bertahan ya? Baru itu akan mengubah dunia. Amin, saudara. Satu ayat terakhir dan kita selesai. Bukan ini lewat aja, ini sudah bisa kita bahas. Ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin, saudara ya. Bukan nabi pelita bagiku, bukan. Bukan pendeta pelita bagi, bukan. Firman Tuhan. Anda harus gali sendiri, dengar sendiri, belajar sendiri. Hari ini dunia sudah begitu modern. Kalau nggak ngerti tanya Google, buka YouTube.
Anda akan temukan jawaban. Tapi lebih lagi ada Roh Kudus yang dalam kita yang katanya tugas, bukan katanya. Tugas Roh Kudus adalah mengajarkan kita setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa, tutup mata saudara. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu kami belajar firman. Biar firman ini yang terus tertanam dalam hidup kami. Biar kami ini menginvestasikan waktu kami untuk banyak mendengar kebenaran firman Tuhan, supaya iman itu tumbuh di dalam kami. Dan pada saat iman tumbuh di dalam kami, maka kami juga diberi kemampuan oleh kasih karunia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut, sehingga kami boleh kuat menghadapi angin, banjir, dan angin ya Tuhan. Dan pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang bisa menjadi dampak bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan dan sejahtera dan sukacita kepada semua jemaat Tuhan pada hari ini. Biar hati mereka tetap mengasihi Tuhan, biar mereka tetap ingin punya persekutuan yang baik dengan Engkau. Karena dari sanalah sumber kehidupan, karena dari sanalah sumber dari segala hal yang Tuhan mau dalam kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Eca.